ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang di luar ruangan pakai headset ya biar lebih kuat suaranya. Hari ini adalah pertemuan ketiga, yaitu tanggal 28 bulan Februari 2024 pada mata kuliah metodologi penelitian malah. Materi yang kemarin sudah disampaikan, seperti yang sudah dipaparkan di YouTube kemarin, itu masih berbicara tentang bagian-bagian dari silabus kita atau RPS kita, yaitu tentang penelitian tujuan penelitian muamalah. Kemudian juga penelitian terhadap kaidah-kaidah fikih muamalah, kemudian penelitian terhadap pemikiran-pemikiran klasik dalam fikih muamalah. Kemudian materi berikutnya adalah tentang pemikiran atau penelitian terhadap pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah. Kemudian ada lagi penelitian terhadap praktik ketatanegaraan di dunia Islam. Kemudian kita akan masuk sekarang tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian-penelitian yang lanjutannya ya. Sambil mengulang apa yang sudah kita pernah dapatkan di minggu lalu, akan coba masuk pada ini nih, tentang penelitian terhadap pemikiran-pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah. Beberapa waktu lalu sudah dikirim buku PDF yang kalau kalian baca itu bukunya sangat bermanfaat karena berisi tentang kajian-kajian fikih, baik itu yang klasik ataupun juga yang kontemporer. Bahkan kasus-kasusnya pun sudah kasus-kasus yang ada pada kekinian sekarang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita harus kuasai ya, terkait dengan kenapa kita perlu melakukan penelitian terhadap pemikiran-pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah. Bahkan kalau kalian lihat dalam kajian skripsi atau penelitian-penelitian mahasiswa S1 di kampus-kampus lain, ketika berbicara tentang muamalah, itu hampir bisa dipastikan kasus yang dikaji adalah kaitan dengan kasus muamalah modern ya, atau kontemporer. Nah, penelitian terhadap pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah itu yang disoroti atau yang dijadikan objek penelitiannya adalah tentang cara-cara baru dan dinamis dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi dan interaksi ekonomi dan sosial di zaman modern. Nah, ini menarik. Apakah ada perbedaannya antara zaman sekarang dengan zaman sebelumnya ketika berbicara tentang transaksi dan interaksi ekonomi dan sosial? Tentu kalau dijawab, jawabannya pasti ya, beda dong gitu. Kenapa beda? Karena ini, ada persoalan-persoalan yang terjadi atau ada faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dari praktik transaksi dan juga interaksi ekonomi dan sosial di zaman modern. Yang pertama adalah kita menemukan adanya tantangan terhadap realitas yang baru, kemudian termasuk di dalamnya adanya kecanggihan teknologi, terjadinya globalisasi ekonomi. Jadi istilah globalisasi itu dari kata global artinya sudah tidak ada batas antara satu tempat dengan tempat yang lain. Bahwa dunia itu sebetulnya adalah the global village atau
kampung yang global. Jadi tidak ada sekat. Anda mau tempat di mana, di benua mana, itu tidak menjadi persoalan. Karena kita adalah warga dunia. Nah, kecanggihan teknologi mengakibatkan terjadinya percepatan dan terjadinya perubahan-perubahan. Termasuk di dalamnya ada kejadian yang disebut dengan pluralitas hukum dan budaya. Pluralitas hukum itu apa? Terjadinya hukum yang kemudian menjadi banyak, tidak tunggal, akibat dari adanya perbedaan tempat, perbedaan waktu, perbedaan situasi, perbedaan kondisi, perbedaan adat istiadat, dan lain-lain. Itu kemudian mengakibatkan perlunya kita mengkaji tentang pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah. Nah, apa tujuan kita belajar tentang itu? Sini akan sudah catatkan minimal ada 4 itu. Pertama, kita perlu memahami bahwa yang namanya kehidupan manusia itu harus bisa beradaptasi dengan konteks modern. Di sini disebutkan di penjelasannya. Kita perlu tahu tentang adaptasi dalam konteks modern. Kenapa? Karena kita harus juga bisa memahami bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah itu dapat disesuaikan dan diperbaharui untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Jadi bukan hukumnya disesuaikan dengan hanya persoalan hukum disesuaikan dengan zaman, tapi bagaimana hukum itu bisa secara adaptif merespon tantangan kontemporer gitu. Nah, termasuk dalam hal ini, kalau dalam konteks muamalah, itu terjadinya keuangan digital, perdagangan elektronik, dan produk keuangan inovatif. Ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian ya, bahwa banyak proses muamalah yang terjadi di antara umat Islam itu kejadiannya tidak serta-merta atau ujuk-ujuk ada, tapi dia berproses dari waktu ke waktu yang lain. Nah, kedua, tujuan dari penelitian pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah adalah integrasi dengan sistem global. Maksudnya apa? Kita mencoba untuk bagaimana fikih muamalah itu bisa berinteraksi dengan sistem hukum ekonomi global. Bahasa sederhananya begini. Kalaulah Islam lahir sebagai ikhtiar Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin, berarti asumsinya adalah ajaran Islam itu harus sesuai dengan zaman apapun dan bagaimanapun zamannya. Sebuah agama yang sebutnya memiliki kecenderungan nilai-nilai subjektivitas dari manusianya kecil, rendah, karena selalu mendapatkan tuntunan dari wahyu, berarti ada tantangan bahwa kalau memang agama ini datangnya dari Allah, dari Tuhan maksudnya, maka harus bisa menjawab hal-hal yang terjadi tidak hanya sebatas diturunkan pada saat Muhammad Rasulullah menjadi nabi. Jadi di sini ada sebuah tantangan sebelum. Maka kalau ditanya, kalau kalian pernah mendengar ada kisah perjanjian Hudaybiyah, itu perjanjian antara umat Islam ketika sudah berhijrah ke Madinah, kemudian melawan kafir Quraisy Mekah yang kemudian karena terjadi sesuatu kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian. Isi perjanjian Hudaybiyah itu merugikan umat Islam menurut pandangan umat Islam secara umum. Tetapi Rasulullah itu memiliki cara pandang lain tentang itu. Ternyata justru menguntungkan umat Islam. Kemudian dari perjanjian Hudaybiyah itu ada juga yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah piagam persetujuan ataupun kesepakatan antara umat Islam yang ada di Madinah dengan umat yang lain di luar Islam. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, juga ada yang kafir. Menurut para cendekiawan dan juga sejarawan Islam, ternyata perjanjian Madinah itu atau piagam Madinah itu isinya melebihi atau bahkan melampaui zamannya. Kenapa bisa begitu? Karena isinya
sungguh sangat modern. Sudah berbicara tentang hak asasi manusia, sudah bicara bagaimana terjadinya pelanggaran HAM harus dituntaskan. Di situ ada egaliter atau kesetaraan. Di situ juga bicara tentang keadilan. Di situ juga bicara tentang bagaimana hak dan kewajiban seseorang, bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan luar Arab. Itu eh, dinyatakan bahwa hukum bisa ditegakkan kepada siapa saja yang melanggar. Jadi kalau dalam pandangan masyarakat eh, intelektual atau pada cendekiawan, apa yang terjadi dengan Piagam Madinah itu adalah sungguh sebuah apa peristiwa yang melebihi zamannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya Rasulullah itu diutus itu bukan dari keinginannya sendiri, tetapi memang ada skenario yang memang dirancang oleh bukan manusia. Gitu, ya. Nah, kita masuk lagi ke slide ini. Maka oleh sebab itu, ketika berbicara tentang sistem global ini, kita mencoba untuk mencari titik temu dan bagaimana menavigasi perbedaan. Maksudnya menavigasi itu apa? Memberikan arah. Jadi jangan diarahkan oleh keadaan, tapi Islam atau ajaran Islam itu mengarahkan atau memberikan arah terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam di zaman modern. Gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita penting untuk mengkaji tentang pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah adalah solusi untuk masalah sosial ekonomi. Ini kalau kalian pernah mendengar ada sebuah cerita, sekarang orang non-muslim yang punya bank itu pada buka konsep syariah dalam bank. Baru sebatas konsep yang diterapkan di dunia perbankan. Kenapa? Karena ternyata pemikiran umat Islam makin ke sini itu ternyata makin ke arah memahami agama dengan benar. Paling tidak karena adanya informasi melalui media sosial, handphone ada di tangan kita masing-masing, kita bebas untuk memilih ustadz siapa yang kita senangi hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya tentang bagaimana fikih contohnya, maka umat Islam bergeser keinginan untuk memiliki harta yang halal, bisnis yang halal, tidak tercampur dengan riba, maka dia ingin eh, persoalan keuangannya pun diselesaikan dengan persoalan syariah. Nah, makanya karena Islam menjadi umat Islam itu umat yang mayoritas, maka kemudian sebagai sebuah ladang bisnis, ya orang kemudian melihat peluang apa yang bisa membuat umat Islam tertarik untuk masuk ke perbankan. Salah satunya itu ketika bicara konsep syariah. Ketika itu dilakukan di zaman modern, ternyata nilai-nilai dari Islam itu masuk pada konteks bagaimana bertransaksinya umat Islam dengan pihak eksternal, gitu. Nah, tujuan dari penelitian kontemporer ketiga adalah solusi terhadap masalah ekonomi. Apa solusi masalah ekonominya itu? Pertama adalah kemiskinan, kedua ketidaksetaraan, atau lagi yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Ketika kita berbicara tentang pemikiran kontemporer dalam konteks fikih muamalah, berarti kita sebetulnya sedang menjaga bumi ini dari kerusakan. Karena yang kita pegang adalah nilai-nilai agama. Bayangkan ketika orang lain di luar sana, yang dia pegang adalah bagaimana agar kehidupan itu tetap berlangsung. Apapun caranya, termasuk harus mengganggu, merusak, bahkan membinasakan alam. Itu kan keliru sekali. Oke, lalu yang keempat, tujuan dari penelitian pemikiran kontemporer dalam fikih muamalah ini adalah pembaruan dalam fikih. Nah, sebagai seorang yang mungkin di antara kalian banyak yang belajar di pesantren, kalian harus memahami bahwa pemahaman seseorang itu bisa berubah. Tergantung dari ilatnya, tergantung dari keadaannya, tergantung dari tempatnya, tergantung dari lingkungannya, atau bahkan tergantung dari situasi yang terjadi. Imam Ash-Syafi'i pun itu pernah berpendapat dalam kitab-kitabnya, dalam apa? Dalam kitab yang ditulis oleh para muridnya yang kemudian dibukukan, itu menjelaskan tentang ada yang disebut dengan qaul qadim. Qaul qadim itu adalah
pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Baghdad. Lalu ketika beliau ke Mesir, terjadi perubahan cara pandang karena situasinya berbeda, maka beliau menyampaikan tentang pendapat-pendapat beliau yang baru yang disebut dengan kaul jadid. Perubahan dalam masalah pemahaman tidak masalah. Toh yang penting adalah bahwa yang dipegang masih berdasarkan dasar-dasar yang benar. Maka ketika berbicara pembaruan dalam fikih adalah kita melihat bahwa menilai usulan pembaruan dalam fikih untuk menjawab tantangan zaman. Fikih itu sifatnya fleksibel, tidak monoton, tidak kaku. Gitu. Jadi kalau bicara bicara fikih hanya halal haram, maka nanti kalian akan temukan terlalu banyak yang haram karena mungkin bahasanya bid'ah. Kalau memahami bid'ah dari sisi yang sempit, ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian ketika berbicara tentang tantangan zaman yang lain, seperti masalah etika bisnis, adanya keberlanjutan, ada inklusi finansial. Seperti contoh nih, contoh. Kalau kalian lihat hari ini, orang bertransaksi itu terlihat, kelihatannya, itu seperti tidak ada akad. Padahal yang namanya perjanjian ataupun bentuk transaksi apapun itu ada akad. Apakah ini akadnya jual beli? Apakah ini akadnya pinjam? Apakah akadnya ini adalah eh, apa eh, apa sih sebenarnya itu gadai atau apapun. Nah, sekarang ketika dengan teknologi digital, bagaimana kita menyebutkan di situ ada akad? Bagaimana kemudian akad itu tetap ada dalam kondisi seluruhnya serba digital? Nah, contoh deh, kamu beli sesuatu di marketplace, mau di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau yang lain. Dalam Islam, ketika bicara tentang transaksi, itu harus ada ijab kabul. Saya menyerahkan uang untuk saya belikan barang yang kamu punya. Kata orang yang jual, saya menjual barang ini pada kamu dengan harga sekian, mudah-mudahan barangnya awet atau barangnya bermanfaat. Harus ada kalimat begitu. Nah, sekarang di online, bagaimana kita menyebutkan itu? Pada hal bagaimana kemudian pembaruan dalam fikih ketika bicara hal tersebut. Gitu. Dan itu sebagai bagian dari cara kita memahami tentang Islam yang sangat berkembang. Makanya kalau bicara ekonomi, Islam itu memang sangat hati-hati. Ya. Kenapa? Karena dari ekonomi yang dihasilkan, itu bisa berdampak tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mungkin akan pernah mengatakan pada kalian, walaupun Robbana, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, menurut para ulama hadis itu termasuk yang tidak masuk kategori doa sebelum makan sebetulnya karena hanya Bismillahirrahmanirrahim saja. Tapi kalau kita maknai Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, itu ternyata luar biasa maksudnya. Hanya karena persoalan makan kita itu tidak hanya berterima kasih kepada Allah dengan menyebutkan ya Allah berkahilah apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi dimensi duniawi itu juga ada dimensi ukhrawi. Jadi hati-hatilah bahwa urusan dunia ini bukan hanya urusan di dunia. Karena kita yakin bahwa yang namanya dalam Islam, dunia ini adalah tempat sementara, tempat kita membangun amal kita, untuk kita persiapkan di kemudian hari untuk kematian kita. Selesai sebetulnya, itu aja. Nah, lalu metodologi apa saja yang bisa dilakukan ketika berbicara tentang penelitian terhadap penelitian kontemporer tetap fikih muamalah. Di sini ada penjelasan. Pertama ada studi literatur. Nih, mengkaji atau menganalisis buku, artikel, fatwa-fatwa para ulama, MUI dan lain-lain. Lalu ada materi lainnya dari para cendekiawan kontemporer untuk memahami pandangan dan interpretasi mereka terhadap fikih muamalah. Kalau di organisasi Muhammadiyah itu ada yang namanya apa takhrij ya mereka mereka mengeluarkan hukum gitu. Kalau dari di NU
itu ada bahsul masail. Mereka membahas masalah-masalah kontemporer didampingi dengan teks-teks klasik yang berusaha untuk mencoba menjelaskan tentang itu. Kalau kamu pernah membaca kitab fikih, dalam fikih itu selalu ada kata-kata begini. Selalu ada. Kan katakan selalu ada. Idza kana, idza kana, idza kana. Apa itu maksudnya? Idza kana itu di mana-mana ayat jika suatu saat terjadi. Nah, itu kan jadi fikih itu sebetulnya sudah sangat apa? Sangat jauh melampaui zaman yang dibahas. Karena apa? Segala kemungkinan dalam fikih bisa terjadi. Contoh nih, contoh. Dalam penjelasan tentang khunsa. Khunsa itu artinya eh, manusia dengan dua jenis kelamin yang ganda. Itu dalam fikih safinah pun sudah dibahas. Kenapa? Karena memang kan jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Bagaimana jika terjadi ada seseorang, ada manusia yang memiliki jenis kelamin dua? Kan itu bisa terjadi. Dan ternyata itu sudah ada kasus begitu. Ya, jadi para ulama itu sudah berpikirnya sudah visioner, ya sudah futuristik. Makanya perlu mengkaji literatur. Yang kedua, wawancara dengan ahli, ngobrol, diskusi dengan para ulama, praktisi hukum Islam, dan profesional di bidang keuangan syariah. Kalau bidangnya bidang keuangan syariah. Kalau ternyata dalam hal muamalah, ya berbicara dengan para praktik-praktik atau praktisi muamalah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah analisis kasus. Kita dapat menggunakan metodologi studi kasus, menggunakan kasus, maksudnya menganalisis kasus, itu seperti contoh begini. Bagaimana contoh praktis dari implementasi prinsip muamalah dalam konteks modern dan menganalisisnya untuk menilai efektivitasnya dan relevansinya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ketika kita menerapkan fikih muamalah di konteks modern, itu sebetulnya efektif nggak sih? Atau relevan nggak sih? Jangan-jangan ada sebagian umat Islam yang kadang sudah ngomong bahwa Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Saking gugus yakin-yakinnya, ya kemudian menomorsatukan semua yang terjadi dalam hal termasuk juga dalam hal keilmuan. Tapi apakah itu benar? Kan gitu pertanyaan. Berarti harus dijawab dengan bukti. Ya. Nah makanya kasus, menganalisis kasus adalah menganalisis hal-hal yang sudah terjadi, dilihat latar belakangnya, dilihat konteks kejadiannya, dilihat hal-hal yang berpengaruh terhadap kejadian itu, kemudian apa dampak dari penelitian yang dilakukan setelah kasus itu terjadi. Itu pentingnya kita belajar studi kasus. Karena boleh jadi peristiwa satu terjadi di tempat yang lain, itu bisa jadi contoh dan jawaban untuk peristiwa yang sama di tempat yang lain lagi. Ya. Kemudian yang keempat, metodologi penelitian dalam eh, literatur itu adalah tentang komparasi dan kritik. Intinya membandingkan pendekatan dan solusi yang diusulkan oleh para cendekiawan kontemporer dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan implikasi praktisnya. Ini menarik ya kalau kalian telaah lebih lanjut bahwa memang ketika kamu meminta jawaban dari seorang ahli, itu sebetulnya kamu sedang melakukan penelitian, kamu sedang mengumpulkan data. Cuma satu aja persoalannya, apakah pertanyaan-pertanyaannya itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam instrumen kah atau belum? Jangan sampai kamu membuat pertanyaan-pertanyaan, bertanya kepada seorang ulama, tapi pertanyaannya tidak merujuk pada teori yang ada, tidak merujuk pada persoalan yang ada, sehingga hanya sebatas obrolan-obrolan biasa. Itu kan keliru sebetulnya. Ya. Nah, bagaimana contoh topik penelitiannya? Contoh penelitiannya. Seperti ini nih, peran fintech dalam ekonomi syariah. Ada lagi pembaruan hukum tentang kontrak dalam muamalah. Ini yang tadi kita sebut contohnya ya.
sustainability dalam fikih muamalah, kripto dan ekonomi syariah. Kemudian ada perbankan dan keuangan syariah Indonesia. Ini hal-hal yang jika kita telah wah, biasa ini. Ini buat teman-teman yang apa pada saat ini sedang semester 6 mau masuk semester 7, sebentar lagi harus bikin proposal di jurusan hukum ekonomi syariah ini, berarti tugas kamu tidak mudah. Perlu effort yang rendah gede. Jangan effort biasa. Ya. Contohnya nih, peran fintech dalam ekonomi syariah, pembaruan hukum tentang kontrak dalam muamalah, sustainability dan fikih muamalah, kripto dan ekonomi syariah, perbankan dan keuangan syariah modern. Ini contohnya begitu. Ya. Nah, penelitian terhadap pemikiran kontemporer ini memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam dan aplikatif tentang bagaimana cara-cara hukum Islam dapat diterapkan untuk mengisi tantangan, mengatasi tantangan, mengatasi manfaat peluang dalam dunia modern. Ini penting. Menjawab tantangan zaman dan memanfaatkan tantangan itu dalam dunia modern untuk kepentingan hukum ekonomi syariah atau muamalah. Maka ini membantu dan dalam memperkaya dialog antara tradisi dan modernitas. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Satu tradisi, satu lagi modernitas. Jangan lagi sampai clash ketika terjadinya dua hal yang berbeda itu. Kemudian hal ini bisa membantu dan memperkaya dialog antara tradisi dan modernitas serta mendukung pengembangan praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ini penting. Nah, sekarang Akang minta kamu semua nih, tolong diperhatikan. Jika tidak ada halangan, pengennya minggu depan Akang offline ya, kalau tidak ada halangan. Tapi kemungkinan besar offline-nya nanti di bulan Ramadan lah, ya. Di bulan Ramadan nanti ada waktu untuk offline. Kalian perhatikan ini, contoh-contoh masalah penelitian terkait ini, muamalah dalam konteks untuk penelitian skripsi. Tuh, ini baru masalahnya saja. Belum dengan detailnya. Baru yang ditampilkan adalah rumusan masalah. Tuh lihat. Ini bukan ngomongin judul ya, baru ngomongin masalah penelitian. Tuh, terkait kripto bisa masuk banyak. Ada lagi smart contract dalam ekonomi syariah. Ada etika bisnis dan e-commerce syariah. Ada perbankan inklusi finansial. Ini contoh-contohnya. Nanti kalau sudah rapi, nanti aku akan dikirim ke grup ya untuk jadikan bahan kamu. Ini belum selesai semua. Tanggung jawabnya ini. Nah, metodologi-metodologi yang bisa dilakukan yang tadi itu bisa kajian literatur, studi lapangan atau analisis komparatif. Membandingkan ya antara praktek dalam fikih muamalah dan fikih yang ada di lapangan serta dengan sistem keuangan konvensional. Kira-kira eh, pada nyambung nggak sih semuanya? Jangan-jangan gini, ada loh hal-hal yang tidak terdeteksi dalam perilaku muamalah umat Islam sekarang yang sebetulnya itu melanggar norma dan juga aturan Islam itu sendiri. Ini hati-hati. Ya. Karena kalau ngomongin ekonomi itu bukan hanya sekali lagi ngomongin dunia saja. Ini ada nilai akhirat. Maka penelitian tadi itu bisa kita kaji dengan kajian literatur, studi lapangan, dan analisis komparatif. Gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Mangga? Ya, ada yang mau tanyakan? Ini masih dasar-dasar ya, yang disampaikan masih dasar, masih pemahaman-pemahaman mendasar. Mungkin sampai dengan pertemuan kelima masih bicara tentang eh, apa peluang-peluang kita mengkaji dari sisi teori, ya. Dari sisi teori. Oke, ada banyak Tina 15 nggak ada satupun ini. Tuh. Hmm.
Apa kudu diberi kuis sudah supaya fokus? Boleh. Ada? Oke, tidak ada ya. Oke, Sarah, mana Sarah? Tugas Sarah, tolong bantu Akang kumpulkan dalam sebuah file Word. Jadi nanti teman-teman yang semuanya harus melaporkan ke Sarah, yaitu NIM, nama mahasiswa, rencana judul skripsi, ya. Kemudian nanti pakai kolom ya. Kolom satu nama, dua kelas, ketiga rencana judul. Yang keempat, kolom berikutnya adalah pendekatan yang digunakan, kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang kelima, itu adalah rumusan masalahnya apa? Ya, rumusan masalahnya. Udah segitu aja. Itu dalam satu file Word. Nanti akan dicoba telaah satu-satu di minggu depan. Kira-kira kalau judul yang seperti ini enaknya kayak gimana ini? Ini sudah cocok atau tidak dan lain. Termasuk akan dibantuan ke kumaha carana nyieun instrumen penelitian, kumaha neangan apa sebenarnya referensinya, referensi baik yang terindeks Scopus ataupun juga yang Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi harus bisa dari sekarang. Gitu. Oke, ada tanggapan? Satu orang, Ya, satu. enggak disatuin aja semua. Satu lembar. Harus deh. Satu sekarang. Oke. Sekarang saya masuk pada tahap berikutnya tentang bagaimana penerapan penelitian terhadap praktek ketatanegaraan di dunia Islam dalam fikih muamalah dan konteksnya penelitian skripsi. Ini yang menarik. Jadi ayat ujung-ujungnya geus mah ngomongna global tentang dunia Islam, tapi ternyata mau dibahas tentang materi di lokasi riset kita. Tuh, bentar. Sorry. Udah kelihatan? Apa contoh-contoh riset terkait dengan praktik ketatanegaraan di dalam fikih muamalah? Kalian baik-baik nih. Bisa dengan wawancara, pertanyaannya seperti ini. Ini clue-nya ya, petunjuknya. Contoh masalah, bagaimana harta regulasi, bagaimana zakat sebagai satu pilar dalam Islam diintegrasikan dalam sistem kebijakan fiskal di negara-negara Islam, dan bagaimana efektifnya dalam mengurai kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, apa yang harus dilakukan? Kebijakan apa? Seperti apa adalah ini penting nih, dipahami, mencari masalahnya dalam konteks zakat dalam instrumen kebijakan fiskal. Ada lagi studi tentang implementasi hukum waris dalam hukum sistem hukum Islam. Cik akan nanya, selama 6 semester kalian di Al Masturia pernah mendapatkan materi tentang implementasi hukum waris di luar kuliah ya, di luar kuliah. Ada nggak? Ada. Hah? Halo? Ada. Ada apa? Hmm?
Hukum kewarisan baru semester sekarang, Kang. Oh, baru. Oh, jadi belum. Oh, belum dapat ya, baru sekarang ya. Oke deh, nggak apa-apa. Coba lihat nih. Bagaimana menganalisis penerapan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam negara Islam. Maksudnya bukan dalam negara Islam ya, di negara yang mayoritas Islam sebenarnya. Jadi kesannya lain negara Islam ya. Pertama contoh masalahnya seperti bagaimana zakat salah satu pilar Islam itu diintegrasikan dalam sistem kebijakan fiskal negara-negara Islam dan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ini yang ngerti ekonomi itu harusnya paham bahwa problem-problematik yang terkait dengan kebijakan itu lahirnya rata-rata dari level di atas gubernur dan seterusnya ke atas. Oke, itu baru satu pertanyaan. Yang kedua, fokus penelitian. Tanya lagi nih sama si guru praktikan tentang regulasi, pengumpulan dan distribusi zakat dalam konteks kebijakan sosial fiskal termasuk tantangan dan solusi. Ini luar biasa nih. Kita perlu tahu tentang satu konten itu isinya apa? Marah-marah kah? Atau berkata-kata yang lain kah? Atau apa? Jangan sampai kejadian. Jangan sampai kejadian nih. Orang tidak tahu apa-apa, disuruh ngomong apa-apa. Itu repot. Ya, nggak boleh tuh kejadian. Kemudian, bagaimana studi tentang implementasi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional? Nah, ini sampai hari ini mungkin tarik ulurnya belum selesai. Ya, ya sudahlah, apa-apa. Nanti juga beres sendiri. Ya. Kemudian, ini yang ketiga, ketika bicara tentang studi implementasi hukum waris, berarti contoh masalahnya apa? Jelaskan. Kalau penelitian juga apa? Jelaskan. Lalu, ini yang paling penting, ketika bicara hukum waris, bagaimana cara mengintegrasikannya? Sehingga dia sudah tidak lagi menjadi tantangan, tapi sudah jadi tuntunan. Yes. Itu pun hanya bisa terjadi ketika para pemimpin di lembaganya memiliki cara pandang beda terhadap yang namanya layanan, mutu, itu kalau udah beda, lain. Kalau macam-macam, itu sayang. Mau ditaruh di mana nih? Kalau kitanya nggak benar risetnya. Contoh lagi, hukum waris dalam hukum nasional. Tuh, integrasi hukum waris Islam faraid dalam sistem peradilan nasional dan dipertegas yang dihadapi dalam praktiknya, terutama dalam konteks pendidikan Islam kita. Ini apa? Dalam konteks kebijakan fiskal ini penelitiannya dikaji hanya untuk orang-orang ekonomi. Pertanyaannya, apa enggak ada umat Islam yang bisa fokus untuk membahas tentang kebijakan fiskal dalam negara yang mayoritas Islam? Harusnya bisa. Makanya akan harap nih, kalau nanti besok lusa Sarah sudah bisa mengirimkan ya judul nama dan nama NIM judul penelitian dari teman-teman dalam satu lembar, ini yang akan kita kaji. Arah Anda itu maunya kemana arahnya? Ke sistem ekonomika, ke zakatkah, atau ke prinsip syariahkah, atau urusan transisi ekonomi digital, atau pada publik syariah dalam sektor kesehatan dan pendidikan? Itu luar biasa, banyak sekali yang bisa dikaji. Jadi jangan sampai kamu stuck ketika ngerjain proposal tesis atau setelah kamu pulang gitu maksudnya, itu sampai tidak memikirkan hal-hal ini. Jadi kalau misalkan mahasiswa tidak aware dengan tindakannya, dia akan ditinggalkan oleh yang lain. Ya. Ini banyak sekali sebenarnya, baik itu ketika bicara peran negara dalam mengatur transaksi ekonomi digital. Perlu negara hadir sebagai bagian dari cara kita berapresiasi kepada senior kita atau di atas kita. Ya. Oke. Di sini yang keempat adalah kenapa juga
bagaimana kita membuat contoh-contohnya? Lihat nih contohnya. Ada lagi peran negara dalam mengatur transaksi ekonomi digital sesuai amanah. Ya, ya. Kemudian dalam konteks fikih, prinsip muamalah dan tanggung jawab negara adalah melindungi konsumen. Di sini penting untuk dikaji. Banyak orang yang lupa konsumen itu raja, betul. Tapi bukan berarti dimanja seperti raja ya, Haji. Ya. Analisa apa lagi ketika bicara tentang contoh-contoh penelitian skripsi ini? Analisis kebijakan publik syariah dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Ini. Ya. Implementasi prinsip fikih muamalah dalam pengelolaan sektor kesehatan dan pendidikan dalam negara, termasuk aksesibilitas dan kualitas layanan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Ini bukan hal yang kecil ini. Ini luar biasa, effort tinggi banget. Ya. Kemudian ada metodologi. Ya, untuk metodologi melibatkan apa? Bacaan unsur kreatifnya apa saja? Baca literatur yang relevan, otoritatif, dan relevan. Studi lapangan apalagi? Perdalam itu bagaimana cara menyusun narasi temuan-temuan di lapangan. Ada analisis studi larangan. Ya, larangan lagi. Melakukan survei, wawancara dengan praktisi, ahli hukum syariah, pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mendapatkan perspektif praktis dan empiris. Kalau para ulama itu kebanyakan teoretis. Tapi kalau pebisnis itu rata-rata apa? Ya orang-orang ada duitnya lah, gitu ya. Mereka itu tidak bisa jadi pangsa pasar kita orang-orang kayak itu. Kenapa? Karena cara pandang para pengelolanya tidak sehebat orang tua yang maksudnya jadi orang-orang lama yang sudah menjalankan perintah-perintah atau kewajiban-kewajibannya. Gitu. Jadi generasi sekarang itu perlu banyak perawatan sebetulnya. Kalau enggak nanti dia stres sendiri, ngechat sendiri, hanya kalau misalkan ganti chat, sampai kejadian itu kan terlalu. Ya. Nih, literatur di lapangan dan analisis komparatif. Komparatif itu perbandingan ya. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, akan cari minum dulu sebenarnya. Oke, ada yang mau disampaikan tentang pentingnya kita mempelajari hal-hal tadi? Ada? Ada yang mau disampaikan? Halo? Ini pada tidur apa? Oke, kalau dilihat dari RPS yang pernah diperlihatkan pada kalian, yang memang belum dibagikan ya, dibagikan dulu. Ini Akang sudah buat catatan-catatannya. Ini dari Kang Nasir, Kang dapatkan. Kita sudah selesai di sini. 6 ini sudah selesai dibahas. Ya.
Tinggal nanti mungkin minggu depan kita akan coba bahas ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti mungkin sebelum kita mulai kuliahnya, kita akan dulu bagikan dulu contohnya apa, dibagikan dulu ininya apa, eh, bahannya, sehingga kamu nanti bisa baca dulu bahan itu dengan sebaik-baiknya sebelum kuliah. Studi kasus, analisis isi, grounding teori, analisis data sekunder dengan survei itu adalah jenis penelitian kualitatif. Ya. Nah, nanti kamu ngambil yang mana sebagai apa dan lain-lainnya tergantung cara pandang kamu sendiri. Gitu. Ya. Ini bahan-bahannya nih buat minggu depan. Tolong minggu depan akan mulai dengan melakukan apa ya? Ini apa sebutnya teh? Kuis ya. Kuisnya dari materi-materi yang sudah disampaikan, dan materi yang disampaikan itu nanti akan di YouTube-kan. Nanti silakan kalian untuk mempelajari dulu di YouTube-nya materi-materinya sehingga nanti tidak ada salah dalam ini. Ya. Oke. Ada komentar dulu silakan dari kawan-kawan, silakan. Ini Nabila, Abdul Aziz, Siti Mudrika, Sarah, Muhammad Aji, kemana ya? Sarah itu ada Kang, cuma pakai 2 itu. Ya, ada. Baru. Zong lagi nih. Ini kayaknya karena beban bahannya belum pada dibaca ya. Buku-buku Nuti akan dikirim belum pada dibaca ya. Ya, nanti akan kirim tugasnya lewat grup dari buku-buku tadi. Kamu harus melakukan apa dan seperti apa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan sampaikan ya. Oke. Oke, untuk sementara hari ini dicukupkan dulu sekian. Nanti akan kirim link Zoom untuk pertemuan kita hari ini, dan persiapan saja untuk minggu depan materinya nanti akan kirim di Zoom. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.